Halo kaum rebahan dimanapun Anda berada, semoga tetap lancar dan semoga kalian tetap sehat semua. Kali ini kita akan bahas film yang ceritanya masih diadopsi dari game aslinya yang begitu populer, yaitu Mortal Kombat. Film ini rilis tahun 2021 yang dibintangi salah satu aktor terbaik dari tanah air. Siapa lagi kalau bukan Joe Taslim. Tanpa perlu banyak bekicot di awal, langsung saja seruput kopanya dan hitung bersama-sama. Mesa, 2, Talu. Berawal di Jepang, tepatnya tahun 1617, Hanzo Hasashi dikaruniai 2 orang putra di mana si bungsu masih bayi. Terdengar bayinya itu menangis, sedangkan Hanzo sendiri saat itu akan mengambil air di sebuah telaga. Sang ibu yang mendengar bayinya itu menangis tidak jelas, akhirnya bergegas menghampiri sang bayi. Rupanya si bayi merasa sangat kedinginan hingga terdengar suara gaduh di luar. Merasa dalam bahaya, si ibu langsung menyembunyikan bayinya tersebut yang rupanya yang datang adalah Bi-Han. Bi-Han mencari Hanzo, tapi istrinya tidak memberitahunya hingga Bi-Han membunuhnya. Jeritan istri terdengar oleh Hanzo sehingga ia langsung menghampirinya. Hanzo mendapati anak dan istrinya telah tewas yang membuat Hanzo murka. Tak lama prajurit asal klan Lin Kuei tiba. Hanzo yang sudah murka membantai mereka dengan sangat brutal. Dengan modal 1 kunai dan seutas tali, Hanzo dapat membunuh mereka semua. Kedatangan Bi-Han sendiri adalah untuk membunuh Hanzo beserta keturunannya, sehingga dimulailah pertarungan sengit yang akan menjadi sejarah di mana hal ini juga nantinya akan menentukan nasib manusia di masa depan. Sayangnya di sini Hanzo kalah dengan ditusuk oleh senjata kunainya sendiri, sehingga dia pun terjatuh. Namun di sini Hanzo belum benar-benar mati dan sempat mendengar bayinya itu menangis. Dengan sisa nafasnya mencoba menghampiri sang anak, namun apa daya, kali ini mayat Hanzo terbakar dan lenyap menyisakan bekas. Usai beberapa saat datanglah Lord Raiden. Mengetahui Hanzo telah tiada, ia pun mengambil kunai milik Hanzo serta membawa keturunan terakhir Hanzo yang sempat selamat kemudian pergi. Beberapa abad kemudian, dia adalah Cole Young, seorang petarung MMA, dan istrinya bernama Ali yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pertarungan. Cole juga didampingi putrinya. Seseorang yang bernama Jax menonton pertandingan tersebut, namun Cole kalah di pertandingan tersebut. Beralih ke dimensi Outworld, dia adalah Bi-Han yang sekarang menjadi Sub-Zero. Dan dia adalah Samsung, kaisar dimensi Outworld. Sub-Zero mengira keturunan Hanzo telah lenyap di masa lalu, sehingga para petarung Outworld hanya butuh sekali menang agar bisa menguasai bumi. Namun ramalan mengatakan petarung Outworld akan kalah. Kaisar Samsung sangat resah lalu mengutus Sub-Zero pergi melenyapkan petarung dari bumi yang tentu itu justru melanggar peraturan turnamen Mortal Kombat yang dibuat oleh Dewa Tetua. Combat cannot be left to chance. There'll be no opposition left to fight. Di sisi lain, Cole dihampiri oleh Jax karena tertarik pada tato yang tepat berada di dadanya. Namun putrinya bilang kalau itu bukanlah tato melainkan sebuah tanda lahir. Jax di sini hanya pura-pura tidak tahu dengan tanda itu. Saat sedang makan bersama di sebuah restoran, tiba-tiba salju turun.
Rupanya itu adalah kekuatan dari Sub-Zero. Jax dengan gercep membawa mereka kabur. Jax kemudian memperlihatkan tato naga yang sama dengan Cole, lalu mengatakan tato itu adalah tanda bukti kalau dia dan Cole adalah orang terpilih. Dikarenakan Cole masih belum mengerti serta waktu yang tidak cukup, Jax kemudian menyuruh Cole lari bersama keluarganya dan menemui Sonya Blade agar Cole dapat tahu yang sebenarnya. Sedangkan Jax di sini akan melawan Sub-Zero. Rupanya Sub-Zero terlalu kuat bagi Jax. Dengan kekuatannya, tangan Jax dibuat membeku hingga pecah. Scene berpindah di mana Cole kini menemui Sonya Blade untuk mencari tahu tentang tanda naga yang rupanya bukan tanda lahir biasa. Sonya Blade menjelaskan kalau orang yang mempunyai tanda tersebut harus ikut ke sebuah turnamen yang bernama Mortal Kombat. Sonya lanjut menjelaskan kalau orang yang menyerang mereka adalah petarung dari dimensi Outworld, dan Sonya sendiri tidak memiliki tanda naga tersebut. Cole juga bertemu Kano, dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Rupanya itu adalah kiriman Samsung yang dapat berkamuflase. Pada akhirnya Kano dapat membunuh makhluk tersebut dan Cole baru percaya pada Sonya. Sonya sendiri adalah mantan pasukan khusus dan kini dia terlibat dalam pertarungan Mortal Kombat tersebut. Selanjutnya mereka berencana pergi ke kuil Raiden dan berlatih di sana untuk membuka Arcana mereka. Arcana adalah kekuatan atau ilmu khas yang dimiliki para petarung Mortal Kombat. Name yours. You can't afford me. 2 million. Untungnya Kano tahu di mana kuil itu berada, sehingga mereka bertiga langsung menuju kuil tersebut. You're fucking kidding me. Dalam perjalanan mereka bertemu Liu Kang, salah satu petarung bumi. Kekuatan Liu Kang sendiri adalah naga api, dan mereka diantar hingga mereka sampai ke kuil tersebut. Shaolin Order of Light. You're one of the champions. Saat masuk kuil, kita diperlihatkan sejarah di mana pertarungan Mortal Kombat sudah ada sejak ribuan tahun silam. Pertarungan Mortal Kombat dikenal dengan kekejian dan brutalitinya. Yes, the most brutal. Rupanya Jax sudah ada di kuil tersebut yang dibawa oleh Liu Kang yang terlihat kedua tangan Jax sudah hilang. To find a way to heal him. Mereka kemudian bertemu dengan Raiden, yang mana Raiden adalah pemimpin para petarung bumi. Raiden sendiri tahu jika mereka sebenarnya belum layak bertarung, ditambah Sonya yang tidak memiliki tanda naga. Tiba-tiba Sub-Zero datang dengan Samsung di kuil tersebut, lalu menyerang Liu Kang. Dengan segera petarung bumi lainnya muncul yang bernama Kung Lao. Perlu kita tahu Liu Kang dan Kung Lao adalah saudara. Sebenarnya pihak Outworld berencana membunuh para petarung bumi, sehingga datanglah Raiden menghadang dengan memasang perisai dari tongkat miliknya. Silence! Raiden sangat paham jika petarungnya belum mampu melawan mereka. Singkat cerita di sini para petarung bumi berlatih keras untuk membuka arcana mereka masing-masing. Berbeda dengan Kung Lao dan Liu Kang yang arcananya telah terbuka sehingga tersisa Kano, Jax, dan Cole. Sonya sendiri karena tidak memiliki tanda naga memilih memisahkan diri. Tidak lama kemudian Jax pun siuman. Scene berpindah di mana Cole yang terus berusaha berlatih untuk mengaktifkan arcana miliknya tetapi selalu gagal. Begitu pula Kano dan Jax belum mampu mengaktifkan arcana mereka. Singkat cerita, di saat makan bersama, Kano dan Liu Kang terlibat adu mulut. Sebenarnya di sini Liu Kang dan Kung Lao sengaja membuat Kano marah. Dan benar saja saat Kano marah, arcana miliknya kemudian aktif. Sekarang Kano dapat menembakkan laser kuat dari matanya itu.
Sementara itu Cole masih terus berlatih dengan berbagai metode, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Raiden lalu datang kemudian berkata jika Cole sudah gagal sehingga tidak layak untuk ikut serta di pertarungan Mortal Kombat. Dan di sini Raiden mengungkapkan bahwa sebenarnya Cole Young adalah keturunan dari Hanzo Hasashi. Raiden melanjutkan bahwa saat Hanzo mati, ia turun ke Netherrealm yang mana itu adalah neraka terdalam. Hanzo ingin balas dendam dengan tanpa henti melalui keturunannya yang masih tersisa. Sebenarnya Raiden merahasiakan keturunan Hanzo agar tidak bocor ke Outworld. Dan itu pula alasan Cole Young memiliki tanda naga. Namun kini Raiden merasa kecewa dan menyuruh Cole Young pulang melalui petir teleportasinya. Do not give up on this. Scene berpindah di Outworld, di mana Samsung dan petarungnya telah bersiap. Dia wanita bersayap yang bernama Nitara. Kemudian Kabal serta Jenderal Reiko dengan palu besarnya. Dan wanita ini bernama Milea. Kemudian terakhir datanglah petarung lain yang bernama Pangeran Goro. Berbadan besar dan memiliki 4 tangan. Singkat cerita, Kabal kemudian menemui Kano yang rupanya mereka saling kenal karena memiliki hubungan di masa lalu. Kabal kemudian mengajak Kano berpihak pada Kaisar Samsung dengan menjanjikan kekayaan dan kekuasaan jika dirinya bersedia di pihak Samsung. Electric fence, tough guy. Tawaran itu rupanya tidak bisa ditolak Kano sehingga dia membuka perisai dari Raiden agar petarung dari Outworld dapat masuk ke kuil tersebut. Cole yang sekarang bersama anak beserta istrinya didatangi salah satu petarung Outworld bernama Pangeran Goro. Sementara di kuil terjadi pertarungan antara dua kubu meski turnamen belum dimulai. Sebenarnya Samsung ingin memastikan kemenangan dengan cara curang dengan membantai petarung bumi lebih dulu sebelum turnamen dimulai. Scene berpindah di mana Cole Young harus bertarung dengan Goro. Dalam pertarungan ini, Nitara harus mati terlalu awal, di mana dari kepalanya hingga tubuhnya harus terbelah oleh topi Kung Lao yang berubah layaknya mesin pemotong. Cole sendiri tidak berdaya menghadapi Goro dan saat melihat anak istrinya akan dibunuh, membuat arcananya aktif. Sehingga Cole Young langsung berubah yang membuat Goro harus kewalahan. Tidak hanya itu, Cole mengeluarkan senjata pamungkasnya tersebut, sehingga Pangeran Goro harus keluar ususnya dan tewas. Berpindah ke Jax yang juga kini membuka arcana dalam dirinya, sehingga merubah lengan robotik miliknya menjadi lebih overpower. Raiden mengirim Cole kembali ke kuil. Sayangnya di sini Kung Lao harus tewas di tangan Samsung. Melihat hal itu, Raiden membawa Cole dan Liu Kang pergi melalui petir teleportasi di mana ini adalah alam pertengahan batas bumi dan Outworld. Samsung sendiri tidak bisa mengikuti mereka. Kemudian Raiden memberikan kunai yang terakhir dipakai Hanzo. Di kunai itu masih terdapat percikan darah milik Hanzo. Dengan menggunakan kunai itu, Cole dapat dibantu oleh roh milik Hanzo Hasashi. We need to split them up. Return a minute. Let's give them one. Give me Reiko. I gotta score this. Dengan strategi, mereka kemudian kembali dengan bertarung secara terpisah untuk menguasai pertarungan. Jax melawan Reiko dan Sonya akan melawan Kano si pembelot. Sementara Cole dan Liu Kang akan melawan Milea dan Kabal. Terjadi pertarungan yang sangat sengit di sini hingga Jax dengan fatality-nya menghancurkan kepala Reiko. Sonya bertarung cukup jeli sebab tahu dirinya tidak memiliki kekuatan super. Hingga pada akhirnya Kano harus tewas hanya dengan modal vas bunga. Oleh karena itu, Sonya pun memiliki tanda naga. Berpindah ke Cole dan Liu Kang yang terus bertarung melawan Kabal dan Milea. Di sini, Liu Kang berhasil membunuh Kabal dengan fatality-nya. Sedangkan Milea terus bertarung dengan Cole hingga datang Sonya membantu dengan kekuatan laser miliknya. Sehingga Milea harus tewas dengan lubang besar di tubuhnya akibat serangan Sonya.
Rupanya Sub-Zero menyandra istri dan anak dari Cole Young, kemudian membawa Cole di sebuah bangunan di mana tempat itu dipenuhi es. Sementara itu nampak istri dan putrinya Cole yang membeku. Kali ini Cole melawan Sub-Zero sendiri meski kekuatan Sub-Zero sangatlah dahsyat. Dia dapat dengan mudah membekukan musuhnya. Now you will die. Saat senjata Hanzo digunakan kemudian terkena darahnya Cole Young, tiba-tiba seperti bereaksi. Pada saat Sub-Zero akan membunuh Cole, tiba-tiba dia terkena kunai Hanzo yang rupanya kini berdiri tepat di belakangnya. Dengan zira Scorpionnya, Hanzo sempat izin sebentar di neraka untuk kembali ke dunia demi balas dendam ke Sub-Zero. Sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Hanzo lawan yang sepadan baginya, sehingga Sub-Zero mengeluarkan senjata andalan miliknya. Scorpion kemudian dibantu oleh Cole Young. Dengan kekuatan miliknya, Scorpion berhasil selamatkan diri beserta istri dan anak Cole. Dengan sisa tenaga, Sub-Zero melawan hingga dirinya kini tidak berdaya. Scorpion lalu mengeluarkan Fatality dengan mengeluarkan semburan api terpanas hingga Sub-Zero tewas terbakar. Scorpion sempat berpesan pada Cole sebelum pergi dengan mengatakan jagalah keturunannya. Raiden kemudian datang dengan yang lainnya. Raiden sendiri kagum pada Cole Young. Tiba-tiba Samsung juga datang mengambil mayat para petarung Outworld. Di sini Samsung berjanji akan kembali. Dengan muak, Raiden mengeluarkan teleportasi petirnya yang membuat Samsung kembali ke dimensi Outworld. Petarung bumi telah menang, tapi semua itu bukan akhir. Raiden akan mencari petarung bumi lain untuk menjaga bumi dan film pun selesai. Tamat, ending yang sungguh membrutalikan. Secara keseluruhan cukup bangga melihat salah satu aktor tanah air yang sangat menonjol di film ini. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah di atas langit masih ada langit. Jangan sombong, tetap merendah dan jangan curang. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Bantu subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk membantu channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.